Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa saraitut tayammumi khamsatu asya'a. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Wa saraitut tayammumi lan utawi pira-pira syarate tayammum iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira perkara. Wujudul udri, sewiji anane udur. Bisa parin kalawan sebab lulungan au maradin atawa lara atawa gering. Wa dukhuli waqti sholati, langsung situ. Lan manjing waktu sholat. Wa talabul ma'i lan geti banyu. Wa ta'adduru lan dadi udur, dadi penyakit, istikmalihi nganggone banyu. Wa wajuhu lan butuhakene wong ba'dat talabi sawise nggeti. Wa turabulan utawi lebu awu iku wa turabulan utawi lan utawi awu iku at-tahiratu kang suci. At-tahiru kang suci iku tetlahu kaduwe lewu awu gubarun utawi apa pledug kira wong Jawa mah. Gubarun utawi debu yang halus, apa namanya? Ya debu lah, debu halus. Pledug. Fa in khalatahu jisun aw ramalun lam yujzi. Fa in khalata maka lamun nyampuri hu ing lemah ing lebu apa jisun bringkilan, lemah yang keras, yang apa namanya, kerikil, au romalun atau pasir. Fa in khalata maka lamun nyampuri hu ing turab, hu ing lemah, hu ing awu apa jisun kerikil, au romalun atau pasir. Pasir itu jadi bahasa Jawa wetane wedi. Kali wedi berarti kali pasir. Jadi wong pungangan wedi takut ya. Lau auramalun atawa pasir lam yujzi maka ora den wilang opo tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Wa paraiduhu lan utawi pira-pira pardune tayamum iku arbaatu asya'a, ana papat pira-pira perkara. Niatu sawiji niat. Wa mashul wajhi lan ngusap rai. Wal yadaini lan ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikute loro. Wat tartibu lan tartib.
Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunah tayamum iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Atasmiyatu sewiji maca bismillah wa taqdimul yumna lan dinginaken sigar tengen alal yusra ing atase sigar kede kiwe kenca jare wong Sunda mah. Wal mualatu lan nuli-nuli continue berturut turut tuluy-tuluy jare wong Sunda mah tutuluyan. Walladzi yubtilut tayammuma lan utawi perkara kang batalaken tayamum. Walladzi lan utawi perkara yubtilu batalaken opo ladzi at-tayammuma ing tayamum. Iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Ma abtalal wudu'a sewiji perkara kang batalaken wudu. Wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu weruh banyu. Bi gairi waktu sholati ing dalem liyane waktu salat. Waridatu lan murtad. Wa sahibul jabairi lan utawi wong kang duweni perban. Dan adapun orang yang terperban anggota wuduknya yamsahu ngusap sapa wong alaiha ing atase sahibul jabair. Yamsahu ngusap alaiha sapa sahibul jabair alaiha ing atase anggota wudu. Wa yatayammamu lan tayamum sapa wong kang diperban sahibul jabair. Wa yusolli lan salat sapa sahibul jabair. Wala ing adata lan ora mbaleni sapa sahibul jabair alaihi ing atase sahibul jabair in kana lamun ana sapa sahibul jabair wada'aha ala tuhrin. Wada'a nunda nyeleaken sapa sahibul jabair ha ing tayamum ala tuhrin ing atase susu ala tuhrin ing atase suci. Ha ing anuna ya ing jabairnya ya. In kanat lamun ana sapa sahibul jabair iku wadha nunda ha ing perban ha ing jabair ala tuhrin nalikane suci. Wa yatayammamu lan tayamum sapa wong likulli fardhatin kaduwe saban-saban fardu sawiji. Wa yusolli lan salat sapa wong bitayammumin wahidin kelawan tayamum siji masa'a ma ing perkara sa'a karep sapa wong minan nawapili saking pira-pira salat sunnah. Kejar enggak maknanya? Hah? Kau dag? Alhamdulillah. Kurang cepat. Ya, latihan pasaran. Kurang cepat. Pasal ini menjelaskan tentang tayamum.
Mulai dari syarat sah, fardu tayamum, batalnya tayamum, dan tayamum bagi orang yang memiliki perban. Tayamum adalah salah satu cara bersuci pengganti daripada wudu dan mandi. Ya, pengganti daripada wudu dan mandi. Ketika punya junub mau mandi, tidak ada air, wudu tidak ada air, jeung nginum ge eueuh, boro-boro jeung mandi. Atau ada airnya tapi buat kebutuhan minum dirinya, keluarganya dan hewan piaraannya, maka memilih tayamum. Syarat sahnya tayamum itu ada 5. Langsung aja ya. Ini udah sore. Nanti malam mau doa bersama ya, istighosah dengan pembacaan sholawat burdah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 77. Yang ke berapa? 1. Merdeka tahun berapa? Merdekanya tahun 45. Sekarang tahun 2002. Jadi berapa tuh 2002 dikurangi? Iya. Hampir sebentar lagi ya. Mendekati 100. Sudah 77 berarti 3 lagi 80 ya kan, 20 lagi berarti 23 lagi tahun, itu 100 tahun ya Indonesia merdeka, 1 abad. Indonesiaku. Mudah-mudahan panjang umur, bisa menyaksikan Indonesia menjadi negara maju dan negara superpower dunia. Iya, insya Allah akannya. Kenapa? Sebab Indonesia itu negara kaya. Sumber makanan tersedia, sumber air ada, ya kan? Segala macam ada, ya kan? Nu bener aya, nu teu bener ada. Nu nyantri aya, nu naon? Iya, ada, sebada ada. Dari mulai sajadah sampai dengan haram jadah ada semua di Indonesia. Syarat-syarat tayamum ada 5. Yang pertama wujudul udri adalah adanya alasan, adanya udur adalah udur itu alasan yang dibolehkan oleh hukum Islam, oleh syar'i, secara syar'i. Apa saja di antara udur yang dibenarkan oleh syara' untuk bertayamum? Pertama adalah perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh. Yang kedua adalah karena sakit. Sakit yang tidak boleh terkena air. Kalau terkena air, sakitnya tambah sakit, bahkan bisa menyebabkan isdet. Isdet itu bahasa iya, sama sopan. Bahasa Inggris mati isdet. Maka orang boleh melakukan bersuci dengan cara tayamum. Yang kedua, syarat sahnya tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu, duhulul waktu. Itu hadisnya di bawah ya, bisa kalian lihat. Ya kan, kalau nggak tahu maknanya googling. Tanya ke Mbah Google. Tahu, cari kamus, cari artinya. Mending nyari sendiri apa mending dikasih tahu? Enakan dikasih tahu ya. Enakan ngaji. Semua dikasih tahu.
Kasih enak tapi senangnya ngobrol kan? Ya. Aplikasi enak tapi ngobrol. Ya. Itu namanya anak manja, anak mami. Mami ora diora apa? Dene mak ya. Sudah, yang kedua, tayamum itu sah apabila dilakukan setelah masuk waktu sholat. Mau sholat maghrib sudah adzan dulu baru tayamum. Mau sholat isya juga demikian, subuh dan lain-lain 5 waktu itu harus sudah masuk waktu baru tayamum. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu mah wudhunya kapan, sholatnya kapan, boleh-boleh saja. Kalau tayamum mah tidak, harus dulu masuk waktu dulu. Disiapkin debunya, debu tanah kering yang halus, yang di dalamnya mengandung debu-debu halus. Kemudian syarat yang ketiga, tayamum itu sah tolabul ma'i, sudah mencari air, usaha dulu mencari air, nimba ning sumure garing, nyedot nganggo sanyo, bahkan nganggo apa sih ditanam itu, ya kan, mestinya dimasukin ke dalam sumur juga kering, tidak ada, kali kering, semua kering, tidak ada air, mencari, ya kan, lari ke sana lari kemari, ya kan, karena ketika di tegalan, di padang misalnya ilalang atau padang rumput, kelihatan kayak ada air, fata morgana, ya kan, dikejar lari ke sana ternyata tidak ada apa-apa, sudah berupaya mencari air tidak ditemukan. Kemudian bermasalah udur ketika menggunakan air. Ketika menggunakan air menjadi malah udur, menjadi bahaya, ya kan? Itu juga menjadi syarat sahnya. Kemudian berikutnya syarat sahnya tayamum itu menggunakan debu yang suci yang memiliki debu halus, menggunakan tanah yang suci yang mengandung debu. Itulah supaya gampang ya. Debu karo debu sih angel. Bahasa Jawa ini mah awu karo pledung. Debu itu awunya, kemudian yang halus seperti bedak gitu. Yang halus seperti bedak itu namanya gubar, yang apabila ditiup terbang. Tiup ya, bahkan ambekan doang mabur. Itu namanya gubar, debunya yang seperti itu. Apabila tercampur debu itu dengan kerikil-kerikil atau tercampur dengan pasir, maka tayamumnya tidak sah. Tayamumnya tidak, harus murni debu. Harus murni debu, tidak boleh campur-campur. Debunya suci, kemudian memiliki debu halus. Fardunya tayamum itu ada 4. Rukun atau fardunya tayamum ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua mengusap wajah. Yang ketiga mengusap kedua lengan sampai dengan sikut. Dan yang keempat tertib. Nanti praktek ya, pakai bedak atau pakai debu mau kotor. Praktek. Siapkan debunya yang halus. Pertama niat. Niat berbarengan dengan mengusap wajah. Debu diberi kepada diberi tempat di wadahan. Misalnya pakai apa? Nampan. Wadahan, debu halus. Kemudian pertama-tama ini tangan dibuka, kedua tangan diletakkan di debu. Set. Begini. Ditekan supaya tangannya nempel dengan debu, terus diangkat, diusapkan ke muka, begini ngusapnya, ya, ngusapnya begini itu. Nah ini si jempol dibiarkan dulu, jangan menyentuh, sap, begini, terus jempol ke sini. Nah ini yang habis diusapkan, jangan dicampur lagi ke debu yang tadi, dibuang, gitu kan. 3 kali ngusapnya. Nah wa itu tayamuma li ibahatis salat. Buang terus. Itu ya, niat dan mengusap
wajah. Kemudian yang kedua, mengusap kedua tangan sampai siku. Begini, terus ditangkaraken tangannya ya, diginikan. Kemudian tangan kanan masuk ke sini, didorong. Set. Begini, terus dibalikin. Nah, ini si jempol nanti buat jempol lagi. Tuh. Tangan kanan, terus ganti tangan kiri. Gini, set. Dorong ke sini sampai sikut. Gitu ya. Dibuang ke kiri boleh, bagusnya ke kiri. Dibuang, keprok, bukannya campuran debu yang sudah terpakai. Gitu. Begitu lakukan 3 kali. 2 kali selesai. Cuma begitu saja. Ya kan, hanya mengusap wajah dan kedua tangan. Niat dan tertib. Makanya rukunya cuma 4. Enggak sampai guling-guling di debu. Nah, karena habis haid, mau mensucikan hadas besar, biasanya mandi ya kan pakai air, seluruh tubuhnya disiram. Ini tayamum, guling-guling pun ngawu ya kan. Bukan begitu caranya, tetap caranya tayamum hanya mengusap wajah dan mengusap 2 tangan. Niat 2 kali ngusap wajah dan tangan, masing-masing 3 kali. Terakhir tertib. Sudah begitu doang. Itu ya. Murun bujil ya tangtu. Ya kan, tangtu karena berbedak dengan debu. Tapi itulah cara yang diajarkan oleh Islam untuk bersuci ketika tidak ada air. Itu ya. Kemudian sunnahnya tayamum itu ada 3. Membaca basmalah. Ya, setiap yang baik itu memang harus diawali dengan membaca bismillah. Kemudian mendahulukan yang kanan, membelakangkan yang kiri, kemudian dilakukan secara berturut-turut. Adapun yang membatalkan tayamum, itu ada 3 juga. Yang pertama, apa saja yang membatalkan wudu? Apa saja yang membatalkan wudu? Kentut. Terus? Tidur batal wudu? Ya, kecuali tidurnya orang yang duduk. Terus apa lagi? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Keluar mani batal enggak wudu? Ya enggak, cuma punya kewajiban mandi ya. Iya. Kalau masih punya wudu, tinggal mandinya doang. Wudunya masih belum batal. Keluar angin dari belakang. Apa namanya? Kentut. Keluar angin. Kentut. Kentutnya najis enggak? Kentut najis enggak? Emang kentut ada rupanya ada? Kalau ada bentuknya ya bukan kentut, namanya ya kan? Kentutnya cuma bau, ya kan? Bau bau busuk. Gas. Membatalkan wudu. Maka kemudian berwudu lagi. Nah, kade ini kan ya. Ada banyak dari zaman dulu sampai sekarang suka orang-orang yang tidak beragama Islam membuat pertanyaan jebakan buat kita. Nah, aku mah da lieur cenah ningali santri nu hitut boolna cenah anu dikumbah beungeutna, ya kan? Apa hubunganna? Kan kalau gitu kan? Yang kentut itu iya duburnya. Tapi yang dibasuh wajahnya, tangannya, berwudu itu ya. Ya kan? Bukannya cebok gitu kan. Bukannya cebok, malah yang dibasuh wajahnya. Ya kan? Sesungguhnya gini, wudu itu mensucikan hadas. Ya. Wudu itu mensucikan hadas, bukan mensucikan najis. Kalau mensucikan najis, ya apa yang terkena najis, setelah najisnya dibuang, maka dibasuh. Kalau hadas, itu tidak ada wujudnya, ya kan?
Cuma yang membatalkan aja. Apa yang dibasuhnya? Ya mengikuti ketentuan yang digariskan oleh hukum syara. Perintahnya begitu. Mun hitut, mun pipis, mun mun yang lain, yang 6 itu ya yang membatalkan wudu, maka berwudulah. Ya kan? Yang dibersihkan itu hadasnya, bukan wajah dan tangannya, cuma cara membersihkan hadas, cara mensucikan hadas. Kalau itu hadasnya kecil dengan cara berwudu. Kalau kentut, bedoang ya kan. Ada enggak kentut ada ya? Ada ya kentut ada. Pernah lihat kentut? Hah? Ada yang pernah lihat kentut? Lalu bilang ada itu dari mana taunya kentut ada? Hah? Jadi sesuatu yang ada itu tidak harus karena dilihat. Adanya bisa karena kedengaran suara oleh telinga. Ada ayah bukti nage suarana. Bisa juga karena terdeteksi itu barang ada, itu makhluk ada karena tercium aromanya, ya kan? Kan. Itu ayahnya kan. Maka yang ada itu wujud berarti kan maujud dalam bahasa tauhidnya, tidak mesti perkara itu bisa dilihat oleh mata, bisa diraba oleh tangan, oleh indera-indera yang lain. Ya kan? Bisa saja adanya itu ditemukan, adanya itu didapatkan oleh penglihatan, berarti kelihatan kadeuleu. Cek orang Karawang mah sing neuleu atuh nya. Kadeuleu katingali katempo, kan? Wujudnya kelihatan. Ada juga yang hanya tercium baunya, ya. Tercium baunya. Ada juga yang hanya misal terdengar suaranya. Ya, angin hanya terdengar suaranya, terasa tebakannya. Ada juga yang kena diraba. Dilihat enggak bisa, didengar enggak bisa, tapi bisa diraba. Ada juga yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi ada karena dirasa. Pedas, ada nggak? Pedas ada? Iya. Di mana adanya? Dirasa, gitu ya. Ketika dicobaan. Ini kok rasa. Asin juga begitu ya? Dirasa. Dicipi. Itu ya, jadi kentut itu bukan perkara yang najis, kentut mah. Karena tidak berwujud, tidak ada ainnya, tidak ada bentuknya. Walaupun secara ilmu fisika ya berbentuk juga. Bentuknya apa? Bentuk gas. Ya, benda kan ada yang padat, cair, gas. Nah, itu kentut salah satunya yang berbentuk gas. Menebar di udara. Baik berbunyi maupun tidak berbunyi. Ia tidak najis karena tidak berbentuk, tetapi bunyi bentuk. Lamun tidak bunyi tidak najis, ya kalau bunyi mah najis. Ya kan? Tetapi kenapa harus wudu dan kenapa harus tayamum ketika tidak ada air? Itu karena yang disucikan itu bukan kentutnya, tetapi hadasnya, ya. Hadasnya itu. Kemudian berikutnya batal tayamum ketika orang yang bertayamum mengetahui, melihat ada air ketika di luar sholat. Karak tayamum arek ge takbir sholat hujan, lihat air, batal seketika tayamumnya. Kudu wudu untung diteruskan. Kagok kan ada air, ngelihat air. Gitu ya. Tong diteruskan. Ada air datang. Nah, wudu. Baru sholat. Sholatnya dengan wudu, jangan pakai air. Kalau alasan tayamumnya karena tidak ada air. Yang kedua, ngelihatnya itu tidak sedang sholat. Kalau sudah takbir,
Sholli fardal asri arba rakaatin mustaqbil kiblati. Allahu akbar karakbar. Jon gede. Terusin sholat. Ya, terusin sholat pakai tayamum. Itu. Berikutnya yang membatalkan tayamum itu murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam, tidak mengakui dirinya sebagai muslim, menjadi orang yang kafir, keluar dari Islam. Selain Islam namanya kafir. Kalaupun mereka mengaku beragama, misalnya agama Kristen, agama Hindu, Katolik, Protestan dan lain sebagainya, sebab di dunia ini ada 3.800 lebih agama. Agama itu banyak ya kan, yang konon ngakunya agama, ya kan, agama. Itu mereka semua menurut kita orang Islam sebutannya kafir, ya, kafir. Ya, sekalipun diperhalus dengan sebut non muslim, bukan Islam. Bukan Islam itu kafir. Bukan kapur, kafir. Kafir. Itu ya. Kafir. Tuh. Ketika orang melakukan tayamum lalu kemudian dia kafir, dia murtad, maka batalah tayamumnya. Murtad itu dalam bahasa Sulamut Taufik dibagi beberapa bagian. Ada murtad ucapan, ya, dari mulut. Murtad ucapan gara-gara ngomong teu bener, maka dirinya menjadi seorang yang murtad. Misalnya manggil temennya yang Islam disebut dengan nama kafir atau dengan agama lain. Konghucu sia misalnya. Buku ngaranna cucu di Konghucu, ucu misalkan ya. Misal ya kan, menganggap dengan hati ucapannya serius, ya kan? Tak tong heureuy dengan kalimat-kalimat yang begitu. Oh, dasar maneh mah turunan Kristen. Nah, misale, ya mending aya turunan Kristen doang mah. Dasar Kristen, dasar misale apa lagi? Misale, gitu ya. Ketika ngomong memanggil orang lain yang beragama Islam dengan panggilan kafir bukan Islam, maka orang itu menjadi murtad ucapan murtad. Yang kedua murtad dan lain sebagainya, banyak contohnya, nanti ngaji di Sulamut Taufik ya. Kemudian ada lagi murtad keyakinan, murtad patekadan. Keyakinan, yakin lamun ngadoa bari meulem menyan langsung dikabul doana. Musyrik, ya, syirik, karena yakinnya menyannya, pakai menyannya. Kalau menyan hanya sebagai pakai harum-harum, wangi-wangi saja, yaitu dianjurkan, ya, sangat dianjurkan, disunahkan memakai harum-haruman, harum yang dibakar, harum yang dipakai dioles parfum, ya kan. Sekarang mah disemprotnya, disembur, dispray seluruh tubuh mandi teh pakai eta. Angger we bau kelek. Datang mandi. Campur antara bau badan dengan bau spray misalnya, ya kan. Nah, ketika sekali lagi meyakini sesuatu yang tidak boleh diyakini, maka ia menjadi murtad keyakinan, murtad patekadan. Yo gara-gara ali ieu yo urang mawa ali yo. Kabeh wani ka urang. Ya, misalnya. Nah, itu keyakinan. Meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kalau sebagai aksesoris saja, fungsinya sebagai perhiasan, sunnah buat nanti wudu diputer-puter, itu enggak apa-apa, ya kan? Ya kan? Sebagaimana kita meyakini bahwa motor ini, kalian punya motor ya, motor aku ini hanya bisa jalan, bisa hidup oleh kunci ini, pakai kunci yang lain gak bisa. Yakin gak? Yakin. Percaya ke kunci bisa menghidupkan atau
percayanya ke yang lain? Hah? Yakin pakai kunci ini, motor ini baru bisa hidup. Kalau kunci yang lain tidak bisa. Yakin kan? Yakin. Nah itu sesuai fungsinya. Itu tidak murtad. Ya tidak murtad karena sesuai fungsinya. Yakin, ya kan? Lamun arep nyigar kelapa kudu nganggo golok. Nganggo tangan mah beli kuat, ya. Nah, itu bukan percaya ke golok, tapi memang fungsi golok untuk itu iris mengiris, belah membelah sesuai fungsinya. Menggunakan alat, menggunakan perkakas yang sesuai fungsinya. Kalau tidak ada itu sulit digunakannya, itu bukan yakin atas kekuatan, tapi yakin atas fungsi, ya. Yang begitu mah tidak murtad. Yang terakhir murtad perbuatan. Murtad perbuatan. Tingkah lakunya membuat dirinya murtad. Ya kan? Seperti apa? Menyembah kepada selain Allah. Aya tatangkalan gede disembah. Allahu Akbar. Ruku, ya kan? Atau muter-muter toab jer ning witasem. Ya kan? Ya kan, menyembah kepada selain Allah, kepada makhluk, itu namanya perbuatan yang dapat menyebabkan murtad, keluar daripada Islam. Jadi murtad keyakinan pertama, murtad ucapan, murtad perbuatan. Yang paling kerap dan sering kita lakukan sehari-hari, ocon banyol jeung babaturan, adalah murtad ucapan. Kan kita kadang-kadang dengan teman kalau nyebut nama diganti-ganti, ya kan? Nah, itu namanya terkadang pakai nama yang menyebabkan kemurtadan. Oh, si Hindu siapa? Hindu. Hindun. Hindu. Nah, dengan agama, ya kan? Dasar Katolik, misalnya, dasar Protestan, misalnya, kan? Nah, itu padahal yang dipanggil itu, yang disebut itu adalah seorang muslim, itu murtad ucapan, ya. Hati-hati ya. Ketika orang bersuci dengan menggunakan tayamum lalu melakukan kemurtadan seperti itu, maka tayamumnya menjadi batal. Batal, ya. Kemudian berikutnya wasahibul jabairi, adapun orang yang diperban. Misalnya kalian terluka pada bagian tubuh anggota wudu yang kalau dibasuh dapat menyebabkan lukanya itu parah. Parah mat. Parah. Maka tayamum adalah pilihannya. Maka tayamum adalah pilihannya. Wudu dulu. Set misalnya di tangannya terluka. Ya kan, di dia terluka. Wudu dulu, yang ditambal, yang diperban ditinggalkan. Wudu dulu biasa, yang terluka ditinggalkan. Untuk menambal tambalan yang tidak terbasuh ketika berwudu, maka setelah wudu lakukan tayamum. Bleput ya. Ya kan terus sebenarnya habis wudu ya. Terus tayamum. Nambalnya nambal yang tidak boleh kena air. Misalnya kacugak sikile nang paku sampai tembus. Tukang main ya paku 12 digejong. Ajrot-ajrotan. Oh, tiba-tiba di bawahnya ada paku. Padahal pakai sepatu, tembus tukang main pakunya. Aduh, kebayang ya. Cabut, diluka, dibalut, ya kan, diperban. Ketika mau sholat harus wudu, kata dokter jangan kena air, ya kan? Jangan kena air. Sholat tetap harus sholat, wudu dulu, kaki dipisah. Basuh kaki satu aja, yang satu jangan. Untuk mengganti karena tidak terbasuh nih kaki, tayamum. Nah yang parah kalau yang sakitnya wajah. Misalnya habis operasi mata, matanya dioperasi, atau habis operasi hidung, karena hidungnya pengen mancung, dioperasi.
Jadi dokter ajak kena banyu dingin. Nah, maka tetap wudu dulu. Wudu dulu. Berarti memitine ngumbat tangan. Niatnya wudu. Sikil terakhirnya tayamum. Mending enak orang beleput raine ya. Itu bagi orang yang memiliki perban, luka. Alhamdulillah ya kalau kita mah tidak ada yang terluka kecuali hatinya. Kalau hatinya mah biasalah, baper. Iya. Yang namanya anak remaja kan gampang baper ya. Baperan. Merah. Paling operan. Baper orang ditakoni doang langsung ngambek. Terakhir satu poin lagi, tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali melakukan keparduan. Ya, selesai sholat, ya wudu lagi, tayamum lagi. Wallahu a'lam bis.